Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai ijtihad. Ijtihad, kata ijtihad itu berasal dari bahasa Arab, yakni al-jahdu. Artinya apa? Al-jahdu artinya daya upaya atau usaha yang keras. Ijtihad berarti berusaha keras untuk mencapai atau memperoleh sesuatu. Dalam kaitan ini, pengertian ijtihad adalah usaha maksimal dalam melahirkan hukum-hukum syariat dari dasar-dasarnya melalui pemikiran dan penelitian yang sungguh-sungguh dan mendalam. Ijtihad menurut definisi usul fiqh yaitu pengerahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fiqh untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syara, dan hukum syara ini menunjukkan bahwa ijtihad hanya berlaku di bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan bahkan nidhari. Kemudian orang-orang yang mampu menetapkan hukum suatu peristiwa dengan jalan ini itu disebut mujtahid. Jadi mujtahid itu adalah orang yang mengerahkan segala daya dan upayanya untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum-hukum syariat Islam. Kemudian para ulama usul fiqh telah menetapkan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid sebelum beliau-beliau ini melakukan ijtihad. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid yang pertama adalah mengetahui bahasa Arab. Jadi seorang mujtahid sangat diperlukan kemahiran berbahasa Arabnya. Karena apa? Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. As-Sunnah juga dipaparkan dalam bahasa Arab. Keduanya merupakan sumber utama hukum Islam, sehingga tidak mungkin seseorang bisa mengistimbatkan hukum Islam tanpa memahami bahasa Arab dengan baik. Syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid yang kedua adalah mempunyai pengetahuan yang mendalam tentang Al-Quran. Mengetahui Al-Quran dengan segala ilmu yang terkait dengannya, ini sangat diperlukan bagi seorang mujtahid. Sebab Al-Quran merupakan sumber utama hukum syariat Islam. Sehingga mustahil bagi seseorang yang ingin menggali hukum-hukum syariat Islam tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang Al-Quran. Syarat mujtahid yang ketiga, jadi syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid yang ketiga adalah memiliki pengetahuan yang memadai tentang as-sunnah. Pengetahuan tentang as-sunnah dan hal-hal yang berkaitan dengan as-sunnah itu harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Sebab as-sunnah merupakan sumber utama hukum syariat Islam, di samping Al-Quran yang sekaligus berfungsi sebagai penjelasnya, mengetahui letak ijma dan khilaf. Syarat mujtahid yang keempat adalah mengetahui maqasid asy-syariah. Pengetahuan tentang maqasid asy-syariah sangat dibutuhkan bagi seorang mujtahid. Hal ini disebabkan bahwa semua keputusan hukum harus selaras dengan tujuan syariat Islam, yang secara garis besar adalah untuk memberi rahmat kepada alam semesta, khususnya kemaslahatan manusia. Kemudian, syarat mujtahid yang kelima adalah memiliki pemahaman dan penalaran yang benar. Pemahaman dan penalaran yang benar tentu saja ini merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh seorang mujtahid. Supaya apa? Supaya produk-produk ijtihadnya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Syarat mujtahid yang keenam adalah memiliki pengetahuan tentang usul fiqh.
Penguasaan secara mendalam tentang usul fiqh ini merupakan kewajiban bagi setiap mujtahid. Sebab kajian usul fiqh antara lain memuat bahasan mengenai bagaimana metode ijtihad yang harus dikuasai oleh siapa saja yang ingin beristinbat hukum. Jadi memiliki pengetahuan tentang usul fiqh, tentang umum ilmu usul fiqh itu sendiri. Kemudian syarat mujtahid yang ketujuh, memiliki niat dan i'tikad yang benar. Seorang mujtahid harus punya niatan yang ikhlas semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sangat diperlukan sebab jika mujtahid mempunyai niat yang tidak ikhlas, sekalipun daya pikirnya tinggi, maka peluang untuk membelokkan jalan pikirannya sangat besar, sehingga berakibat pada kesalahan produk ijtihadnya. Lalu bagaimana metode atau cara berijtihad itu sendiri? Metode atau cara berijtihad itu ada dua. Yang pertama menggunakan ijma, dan yang kedua adalah qiyas. Ijma itu sendiri adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Kemudian kalau qiyas itu sendiri adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul karena persamaan ilatnya. Demikian hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.